Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Andija Garden, channel kita untuk jenengan semua para pecinta aglonema di seluruh Indonesia. Oke teman-teman, kali ini kita berjumpa masih di suasana Lebaran, dan saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi mungkin selama beredukasi saya banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan sendaguro yang berlebihan, mungkin yang mungkin kurang pas, menyinggung perasaan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia atau seluruh dunia mungkin ya. Oke teman-teman, mungkin di edukasi kali ini nanti akan kita berikan edukasi tipis-tipis. Jadi sebelumnya saya mohon dukung terus channel Andija Garden agar channel ini makin berkembang, makin kreatif dan makin inovatif, memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua para pencinta aglonema di seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia. Gitu ya teman-teman. Nah, edukasi kali ini mungkin caranya, oh iya teman-teman, caranya dengan like, komen, dan subscribe-nya, dan bantu share-share, serasa ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, edukasi kali ini membahas terkait pertanyaan dari teman-teman. Dari sekian banyak pertanyaan yang masuk, kita bahas dari satu persatu. Yang pertama adalah apakah media tanam yang seperti Mas Andi realisasikan di kebun itu dengan sistem perendaman, apakah medianya itu tidak busuk? Yang pertama, apakah medianya itu tidak terlalu kelembapan atau mengandung asam yang tinggi? Nah, sebenarnya ini tergantung suhu juga, suhu indoornya juga teman-teman. Jadi suhu indoornya itu kalau yang suhunya panas, anginnya cukup ya, tidak terlalu panas tapi anginnya cukup, itu dilakukan dengan metode perendaman, itu juga bagus teman-teman. Nah, nanti pemakaian potnya juga tidak boleh terlalu besar. Nah, nanti potnya standar dengan ukuran tanaman saja, ataupun malah diperkecil juga lebih bagus. Nanti sistem pola perawatannya dengan melakukan sistem perendaman. Nah, perendaman itu sendiri kita tidak menggunakan beki yang terlalu besar atau wadah yang terlalu tinggi, jadi tidak terlalu banyak menampung air gitu teman-teman. Yang kita butuhkan adalah terjaganya kelembaban di media itu sendiri gitu teman-teman. Jadi media tanam yang kita pakai ini memang kita olah multifungsi, bisa yang mungkin kurang air 5-6 hari sekali disiram. Jadi dengan metode perendaman seperti ini ya teman-teman, itu sampai perendamannya itu lumutan, sampai potnya juga lumutan ya teman-teman, tuh akarnya juga sudah pada mulai keluar. Karena ini kita lakukan perendaman dari awal mulai edukasi kita itu, pertama itu 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu kita gunakan dengan sistem perendaman menggunakan pot awalnya ini juga, dan itu lebih cepat keluar anaknya juga teman-teman, keluar anaknya juga. Jadi teman-teman boleh mencoba di rumah. Untuk medianya, masalah kelembabannya itu tergantung formulanya juga. Kelembaban nggak jadi masalah asalkan formulanya tepat. Jadi medianya itu media olahan semua, ada yang difermentasi juga gitu teman-teman. Dan menggunakan sistem perendaman ini saya anjurkan untuk teman-teman yang tempatnya panas, anginnya juga los, yang anginnya cukup, itu akan membantu mempercepat pertumbuhan akar juga dan pertumbuhan tunasnya juga teman-teman. Gitu ya teman-teman. Nah, mungkin itu sedikit banyak penjelasan terkait pertanyaan dari teman-teman. Nah, nanti akan kita berikan edukasi terkait cara pemotongannya. Terus pertanyaan yang kedua itu adalah sistem bertani dengan metode direndam seperti ini. Nanti seandainya kita angkat induknya, itu tidak perlu dengan metode yang Mas Andi sering paparkan dengan direndam baktosi, natonik, segala macam. Itu kalau di tempat saya itu terlalu ribet gitu, pertanyaan dari teman-teman itu terlalu ribet. Jadi apakah ada yang lebih simpel? Nah, nanti akan kita berikan tutorial terkait cara pemotongan angkat induknya, terus tidak perlu harus direndam menggunakan baktosin, itu harus seperti apa caranya, nanti akan kita paparkan. Nah, terus nanti juga akan kita berikan contoh
terkait cara penanamannya juga teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya pantengin terus ya channel Anissa Garden agar teman-teman tidak tidak gagal paham gitu ya teman-teman. Oke, nah dengan metode perendaman ini teman-teman itu sangat cocok sekali sebenarnya untuk bagi teman-teman yang sangat padat aktivitasnya, sangat padat kegiatannya ya teman-teman, terus kurang telaten dalam penyiramannya seperti itu. Kadang tidak terlalu sibuk tapi malas nyiramnya. Nah itu sangat cocok untuk metode perendaman seperti yang saya lakukan ini. Oke teman-teman, lanjut aja dengan metode yang simple, yaitu dengan metode perendaman. Itu akarnya lebih cepat keluar teman-teman, dan sehat-sehat putih-putih akarnya. Nanti akan kita potong dengan metode yang diinginkan oleh teman-teman, simple, tidak perlu direndam menggunakan baktosin segala macam. Nah kita panen yang sudah ada anakannya aja, kita angkat induknya ya teman-teman. Nanti kita angkat induknya. Oke teman-teman, pokoknya jangan kemana-mana. Nah kita oker-oker dulu, kita lihat itu ada tangkainya yang kita buang kemarin daunnya ya teman-teman. Kita kontrol terus akarnya sudah siap potong atau belum, untuk batang-batangnya akarnya sudah naik atau belum. Nah kita potong, mungkin teknik pemotongannya seperti biasa ya teman-teman, mungkin sudah paham. Nah itu sudah ada yang keluar tunasnya teman-teman. Itu 4 bulan yang lalu akarnya, anaknya sudah naik dan tunasnya sudah muncul lagi. Nah nanti akan kita potong di sini, pemotongannya nanti kita untuk tunasnya kita ikutkan induknya saja ya teman-teman. Kita ikutkan induknya saja. Mungkin teman-teman sudah paham ya terkait caranya memotong. Jadi kita potongnya di sebelah sini aja. Nah sini biar tunasnya nanti ikut induknya saja. Nah digores seperti ini, tidak perlu sampai langsung patah gitu, nggak perlu. Nanti kita modal kita dorong, kalau sudah terlihat akarnya kira-kira aman tidak kepotong, kita tusuk sekali lagi baru kita angkat. Nah kita angkat seperti ini tuh, dengan perendaman akarnya putih-putih ya teman-teman. Jadi nanti ini bisa langsung kita menggunakan treatment yang lebih sederhana, itu menggunakan antrakol. Itu bekas potongannya dari batang bawahnya, kita kasih antrakol, kita olesi di sini teman-teman, kita olesi di sini ya. Itu nggak usah langsung ditimbun. Nah nanti 2-3 hari kan kita siram lagi. Nah itu nanti medianya kan akan menimbun bekas lukanya itu, tapi pada akhirnya kan lukanya itu sudah ketutup duluan. Nah yang kedua ini kita olesi yang di tempat induknya tuh, kita olesi seperti ini, kita olesi ya, kita olesi seluruhnya tuh seperti itu ya. Terus kita potong lagi yang kedua. Kita tuh ya seperti ini. Itu langsung nanti akan kita tanam. Nah oke teman-teman, seperti itu. Nah kita singkirin dulu. Yang kedua nanti kita angkat lagi induknya, kita cari selah akarnya untuk amannya. Yang ini juga sudah keluar tunasnya lagi. Nah kita yang satu ini kita tinggal tunasnya aja bersamaan dengan bonggol bawahnya, kita angkat. Nah, kita dorong sedikit, kita angkat seperti itu teman-teman. Nah ini langsung kita olesi menggunakan antrakol teman-teman. Kita menggunakan antrakol, boleh menggunakan lem Alteco, tapi terkadang teman-teman ada yang kurang kurang mantap. Nah nanti mantapnya pakai antrakol aja atau lem aja, atau antrakol plus lem juga bisa. Nah, nanti tergantung teman-teman. Nah ini kita pakai, lebih condongnya kita pakai ke antrakolnya teman-teman. Tuh antrakolnya kita tidak lumerkan agar dia langsung bisa cepat kering, langsung kita bisa tanam ya teman-teman. Tuh seperti itu. Jadi nanti nggak usah ditutup dulu pakai media untuk batang bawahnya. Nah nanti yang setelah nyiram nanti kan bisa langsung ketutup lagi. Ini yang ketiga, kita potong lagi di sebelah mana ya. Nah ini sudah akarnya ternyata sudah gondrong juga yang atas. Nah kita langsung potong saja, kita angkat, kita potong di sebelah kita mana ya, sebelah sini aja lah. Oke sebelah sini des,
Nah, pokoknya teman-teman cara potongnya mungkin sudah paham ya, jadi nggak perlu saya paparkan lagi cara pemotongannya. Yang pasti seperti yang sudah saya berikan di awal-awalnya ya, cara pemotongannya. Nah, nanti kita olesi lagi. Nah, setelah kita olesi yang bawahnya, kita olesi juga yang atasnya ini. Oke, tuh akarnya putih-putih teman-teman. Kalau direndam jangan khawatir nanti akarnya coklat-coklat atau busuk seperti itu. Yang pastinya potnya jangan terlalu besar. Oke, seperti itu. Oke, kita singkirin dulu, kita buang air di nampan. Nah, nampannya kita buang dulu. Oke, kita buang dulu, langsung kita taruh di sini. Oke, kita langsung menggunakan media tanam andalan kita, yaitu Meditech New Premium. Kita tanam, pokoknya teman-teman nanti cara penanamannya harus diperhatikan ya teman-teman, jangan sampai keliru untuk cara penanamannya, karena ini berpengaruh di perkembangan akar selanjutnya dan tingkat adaptasi tanaman itu sendiri, gitu ya teman-teman. Oke, kita nanti setelah kita tanam boleh langsung nanti kita rendam menggunakan air B1 atau air biasa seperti itu teman-teman. Jadi pokoknya untuk selanjutnya sama seperti tutorial yang sudah kita berikan di edisi-edisi sebelumnya ya, episode-episode sebelumnya. Kayak buku aja edisi-edisi. Oke teman-teman, nah kita langsung aja mulai penanamannya menggunakan media tanam andalan kita, yaitu media tanam mana, ini dia media tanam kita, media tanam Meditech New Premium. Nah ini sudah kita pasarkan di toko oren juga. Nanti untuk pembeliannya lebih iritnya kalau via WA nanti 7 pack itu per 11 kilo, karena kargo yang kita pakai adalah CNT Kargo yang nanti hitungannya per 11 kilo. Jadi mau beli 1 sampai maksimal 7 itu ongkirnya sama teman-teman. Jadi kita sarankan kalau beli via YouTube WA nanti bisa langsung 7 pack, tapi kalau lewat Shopee nanti bisa 1 pack, 2 pack, 3 pack gitu teman-teman. Kalau di bawah 7 pack nanti bisa langsung via toko oren ya teman-teman gitu. Nah nanti teman-teman boleh cari di toko oren Andi Jaya Garden gitu teman-teman. Nah ini olahannya ini mengandung 8 macam bahan ya, 8 macam bahan yang sudah kita olah dengan berbagai macam cara yang kita dulu juga sudah sempat kita paparkan di edukasi juga. Kita buka dulu wadahnya semuanya, angel. Nah kita tuangkan di sini secukupnya untuk penanaman 3 pohon ya, menggunakan pot 10 teman-teman. Nah nanti potnya bisa ditambah lubang juga bisa, pakai pot pabrikan juga bisa. Kalau pot kecil biasanya kalau pot udah banyak sih lubangannya kita langsung kita tanam gitu aja, nggak perlu ditambah lubang. Tapi kalau ditambah lubang lebih bagus. Nah terus pertanyaan yang kemarin adalah apabila menanam tanaman yang baru apakah boleh menggunakan pupuk slow release? Oh boleh saja, asalkan tidak terlalu banyak akar-akar yang luka itu bekas dipotong atau busuk seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau akarnya sehat-sehat boleh langsung menggunakan pupuk slow release. Nah, karena ini kan pupuk kimia, jadi mungkin agak sedikit berbahaya untuk tanaman-tanaman yang kurang sehat bila dilakukan atau diberikan di awal penanaman untuk tanaman yang belum mapan gitu teman-teman. Nah kita metode penanaman seperti ini, kita kasih gundukan di tengahnya seperti gunungan. Nah itu akarnya dirangkulkan di gundukannya tadi agar akarnya bisa menyebar. Nah setelah kita kasih media sekitar 2/3, sisa sepertiganya nanti yang atasnya kita kasih pupuk slow release ya. Susah ternyata. Sebentar, kita ambil secukupnya ya, cukupnya usah terlalu banyak. Nah secukupnya saja kita timbun. Nah setelah kita timbun semuanya tuh seperti ini teman-teman. Nah ini menggunakan pot ukuran 10. Ini medianya rada digunduk, tidak masalah, karena nanti kan endingnya penyiramannya kan
hanya sebatas disiram nggak terlalu kotor banget. Jadi ini nanti medianya nggak bakalan tumpah karena nanti ditaruh di nampan atau begi untuk perendaman. Selanjutnya yang kedua kita tanam lagi. Oh iya, sorry, maaf, ini belum saya timbun, masa dilupa, belum saya timbun. Saya timbun dulu 2/3. Setelah itu kita kasih pupuknya sepertiga dari atas, kita timbun sampai gunduk ya. Itu biasanya daun pertama kedua kita masuk ke dalam media atau kita kasih gundukan agar nanti akarnya jauh lebih cepat, dan 1,5 bulan ke depan itu bisa dipotong lagi teman-teman. Itu kalau teman-teman suka motong, tapi kalau misalkan nggak perlu dipotong, paling tidak nanti itu batang yang di atas itu sudah keluar akar, dan untuk percepatan tumbuhnya tunas akan jauh lebih cepat. Yang ketiga ini teman-teman, yang terakhir kita tanam lagi, kita kasih pupuk slow release-nya lagi. Terus seperti itu kita tanam lagi di sini. Oke, kita tanam lagi. Nah, mungkin seperti ini ya teman-teman cara penanamannya. Jadi jangan sampai keliru untuk penanamannya. Terkadang kan akarnya itu ditumpuk di tengah semua, hasil tumpang tindih atau akar itu tidak berkembang. Nah, disebar ya teman-teman, akarnya itu disebar dan penanaman seperti ini biar nanti akarnya jauh lebih cepat berkembang. Oke teman-teman, setelah ini nanti bisa langsung kita siram menggunakan air biasa ya, menggunakan air biasa. Nah, setelah ini nanti kita langsung kita siram menggunakan air biasa atau bisa menggunakan air B1 ya, air B1, atau setelah itu nanti kita rendam seperti biasa. Kita rendam seperti biasa menggunakan air B1 atau air biasa boleh. Nah, nanti perendamannya seperti ini untuk awal perendamannya. Nah, itu biasanya kita rendam setinggi itu sekitar 1 hari 1 malam. Tapi misalkan 2-3 hari sebenarnya masih bertahan teman-teman, tapi terlalu beresiko karena yang kita berikan adalah edukasi yang ringan. Edukasi ringan itu edukasi yang bisa maksimal bisa dipakai untuk semuanya. Nah, kita contohkan aja sekalian, kita ambil airnya, ini air biasa. Nah, segitu banyaknya ya teman-teman. Kita ambil B1 nya dulu, kita kasih B1 nya secukupnya. Oke, kita tuang di tutupnya untuk ukurannya. Ini tidak satu tutup ya, ini hanya sedikit aja, sepertiga tutup, nggak sampai ini ya teman-teman. Jadi nanti kita boleh siram langsung menggunakan air B1 seperti ini ya. Biasanya seperti ini kan ribet teman-teman. Nah, kalau saya pakai keran aja, langsung disemprot gitu aja. Nanti kita tiriskan sebentar, habis itu langsung kita rendam menggunakan air B1 setinggi air yang sudah kita siapkan itu, sebagai contoh seperti itu. Nah, sekitar 3/4 yang kita masukkan ke dalamnya, 3/4, sisa 1/4 ya, sisa 1/4 pot aja yang di atas. Nah, itu bisa kita lakukan seperti ini habis penanaman baru ya teman-teman, untuk semua jenis tanaman. Nah, terus kita tidak terlalu lama untuk perendamannya, biasanya kita cuma 1 hari 1 malam. Nah, setelah itu kita pindah di pot di ukuran yang seperti ini ya, di nampan yang pendek seperti itu gitu teman-teman. Nah, ini mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman semua di rumah. Barangkali nanti teman-teman ada yang belum paham, nanti bisa langsung japri aja ya terkait metode perendaman seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Apabila nanti ada yang kurang paham terkait edukasi yang kita berikan, teman-teman nanti boleh langsung WA saja, WA japri aja ya gitu ya teman-teman. Japri, insya Allah kita akan tanggapi dengan senang hati, karena niat kita mengedukasi, saling berbagi agar ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua gitu ya teman-teman. Selalu pokoknya. Jadi mungkin ini yang bisa kita sampaikan sampai detik ini pertemuan kita.